Bagaimana jika surga itu di saat ini sekarang bukan nanti? Karena saat Anda bergerak dari kebersatuan, Anda akan merasakan seperti berada di surga, yaitu Anda kembali menjadi infinite being. Tapi ketika Anda separasi, Anda bergerak dari isolasi, sepi, dan rasanya sendiri. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Facilitator Alteration, Master Practice Neuro Linguistic Programming, serta fasilitator di meditasi malam ini, yang kita akan men-channel entitas bernama Ezra untuk menemani kita mengakses sebuah kesadaran kalau surga itu bisa kita rasakan sekarang, bukan nanti. Bukan nanti kalau sudah kita meninggalkan kehidupan ini. Karena masih banyak orang yang menggunakan cara pandang, dan itu tidak salah juga, tapi menarik, yaitu aku akan menderita di kehidupan ini karena dengan penderitaanku akan dibalas surga nanti. Nah, menariknya kita tidak tahu apa yang bakal terjadi nanti. Kalau Anda percaya dengan kehidupan yang selanjutnya, apakah kita mau diciptakan menjadi kodok, menjadi ubur-ubur, atau menjadi orang, kita kan nggak tahu kan. Jadi bagaimana jika kita bisa fokus kepada sesuatu yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan, yaitu bagaimana kita mengisi kehidupan kita di kehidupan ini, yaitu apakah kita bergerak dari sebuah cara pandang kebersatuan, communion, Anda kembali menjadi infinite being, atau kita menggunakan label yang kaku mengenai siapa diri kita, yang akan berfungsi dari separasi. Dan seperti yang kita sudah bersama, saat Anda bergerak dari separasi, aku lebih baik dibandingkan orang lain, aku yang benar dan orang lain salah, atau orang lain itu adalah orang yang berkelimpahan dan aku hanyalah seorang lulusan SD misalnya, yang itu adalah bentuk separasi juga. Anda akan, kebanyakan orang di luar sana, bukan Anda, akan merasakan hidup itu seperti berada di neraka. Dan pendekatan spiritual mengatakan bahwa dan sudah di backup oleh penelitian, Wandering Mind adalah hasil penelitian dari Universitas Harvard yang menemukan bahwa 46,9% masa aktif manusia lompat ke masa depan dan masa lalu. Masa depan penuh dengan ketakutan, masa lalu penuh dengan penyesalan yang membuat mereka tidak menikmati kondisi saat ini sekarang, yang menyebabkan mereka stres. Nah, dari sisi spiritual, rata-rata yang ketika saya simpulkan pendapat-pendapat mereka mempunyai persetujuan, mereka setuju dengan yang real adalah saat ini sekarang. Yang real itu adalah saat ini sekarang. Karena ketika Anda bergerak dari saat ini sekarang, yang pertama adalah Anda sedang kembali menjadi infinite being. Anda akan lebih mudah untuk attracting apapun yang sedang Anda inginkan. Karena ketika saya diundang ke sebuah sebuah acara quote-unquote spiritual, yang ada beberapa orang yang di background spiritual yang berbeda-beda, dan kebetulan saya mewakili Law Attraction saat itu. Ketika ditanya definisi mengenai keberlimpahan, saya jelaskan kepada mereka bagaimana jika keberlimpahan hanya akan bisa kita tarik saat kita berada di saat ini sekarang. Maksudnya apa? Saat kita berada di saat ini sekarang, kita akan mengakses sebuah kondisi kita tidak menginginkan apa-apa. Nah, menariknya, ketika kita tidak menginginkan apa-apa, kita memberikan sinyal kepada semesta kalau kita siap menerima semua. Coba Anda persif dulu energinya. Mudah-mudahan setelah sesi meditasi nanti, Anda akan semakin aware. Kenapa penting sekali untuk mengarahkan fokus kita ke saat ini sekarang, untuk mengakses apapun yang sedang Anda inginkan di kehidupan ini. Karena dengan mengarahkan ke saat ini sekarang, Anda akan bisa jadi mendapatkan sebuah kesadaran, bagaimana jika yang sebenarnya aku inginkan itu bukan itu? Bagaimana jika ketika aku menginginkan uang yang banyak, rumah di Pondok Indah, mobil Lexus yang terbaru misalnya, base-nya itu apa sih sebenarnya? Keinginan untuk memiliki itu biasanya ada dua, yaitu love and acceptance. Ingin dicintai dan ingin diterima. Oke, sebelum kita masuk ke sesi yang saat yang itu, energi udah mulai menarik sih yang itu. Tapi sebelumnya akan kita mulai dulu dengan sesi meditasi yang diikuti dengan sedikit teori dan ditutup dengan sesi tanya jawab. Baik. Pembicaraan malam ini, topik malam ini terinspirasi dari ceramahnya, bukan ceramah sih, kayak presentasinya Dr. Bruce Lipton, seorang ahli genetik yang juga mengkaitkan ilmu pengetahuan, yang menjembatani ilmu pengetahuan dengan spiritual. Ada sebuah cara pandang yang menarik dari dia yang mengatakan bahwa kalau Anda bertanya kepada seorang pawang gajah, Anda bagaimana cara mengendalikan gajah supaya gajah tersebut tidak menghancurkan rumah-rumah yang ada di sekitar gitu ya. Pawang gajah itu mengatakan, ya dari kecil saya akan ikat dia dengan sebuah tali, walaupun nanti dia sudah besar, dengan menggunakan tali yang sama, dia tidak akan bisa kemana-mana. Kenapa? Karena
tali tersebut yang dipasangkan oleh pawang tersebut ketika gajah itu masih kecil, itu mengkondisikan si gajah itu ketika besar mengatakan, waduh ini tali yang sama, sejak dulu aku pakai, walaupun aku besar, aku nggak akan bisa keluar dari jeratan tali ini. Padahal, hanya dengan kondisi gajah yang semakin besar, hanya sedikit tarik saja, itu udah putus. Tapi pawang itu mengatakan, ya karena kita sudah mengkondisikan gajah itu dari kecil. Dan ini mungkin Anda juga pernah lihat sebuah penelitian, karena background saya adalah research ya, jadi saya suka membuat karya tulis dan saya selalu mencari beasiswa dengan karya tulis tersebut. Jadi penelitian itu menarik, dan apalagi setelah saya masuk ke sisi spiritual, saya menemukan ya gratitude-nya, saya menemukan penelitian-penelitian yang menjembatani antara otak kritis saya yang suka tidak percaya dengan sesuatu dan sekarang lagi berusaha untuk mempercayai sesuatu yang tidak bisa terdefinisikan, yaitu energi ini kan. Dan gratitude-nya begitu banyak sekarang penelitian yang membuat saya bisa, oh begini toh maksudnya, oh begini toh. Satunya yang menarik juga, mungkin Anda pernah lihat lalat ya dimasukin ke toples, kemudian toplesnya tuh kayak berbentuk tabung gitu ya. Nah ketika lalatnya tuh dikeluarkan dari toples berbentuk tabung tersebut, bentukan si lalatnya tuh masih seperti tabung itu gitu. Jadi di sini kita mungkin semakin menyadari begitu banyak kondisi-kondisi yang diciptakan oleh lingkungan yang membuat kita terpenjara oleh kondisi tersebut. Kalau Anda tanya, kok bisa ya ada anak-anak yang berprestasi dan ada anak-anak yang besarnya selalu berbicara mengenai penderitaan di kehidupan mereka? Ya, karena label yang mereka punya adalah hasil dari informasi yang diberikan oleh orang-orang terdekat mereka, terutama ketika mereka masih berusia antara 1-7 tahun. Jadi di usia 1-7 tahun, gelombang otak anak-anak itu berada di theta. Gelombang otak theta adalah gelombang otak hipnosis. Mudah sekali diberikan informasi, ketika informasi tersebut diberikan tidak disaring oleh otak kritis, langsung masuk ke bawah sadar. Nah, oleh karena itu pesan dari Dr. Bruce Lipton adalah hati-hati ketika Anda berbicara dengan anak-anak yang berusia di antara 1-7 tahun tersebut, karena dia akan masuk ke bawah sadar mereka. Dan beruntunglah orang-orang yang mempunyai keluarga yang dari kecil sudah memfasilitasi, bukan coaching, karena rata-rata yang saya perhatikan kita, generasi saya terutama itu karena gaya parenting mereka, orang tua saya dan mungkin yang seusia saya rata-rata adalah bergerak dari coaching ya, dari tuh lihat yang lain sukses dan sebagainya, komparasi dan coaching, dan tidak memfasilitasi potensi yang ada dalam diri, kecenderungan untuk melihat keluar dan tidak pernah puas, level stres tinggi karena membandingkan, itu sangat-sangat wajar terjadi. Ditambah yang lagi keren sekarang imposter syndrome, karena tidak dilatih untuk me-acknowledge sudah sejauh mana pencapaian mereka. Dan itu nggak apa-apa, kita tidak perlu menyalahkan orang tua kita karena mereka seperti itu dengan level kesadaran mereka memberikan informasi kepada kita. Nah, gratitude-nya kita sudah dipertemukan dengan sesi-sesi seperti ini. Saya tidak bilang berkembang bersama satu-satunya yang memberikan informasi ini, banyak kok yang ada di luar sana. Tolong sering-seringlah satsang seperti ini. Sering-seringlah duduk bareng berbicara mengenai possibility, sehingga itu akan membantu memprogram bawah sadar kita untuk memprogram informasi-informasi yang kita terima waktu kita kecil yang membuat kita masih berperilaku seperti layaknya kita sekarang. Karena rata-rata, jadi gini, pikiran sadar itu menurut Dr. Bruce Lipton hanya 5%, sedangkan pikiran bawah sadar itu 95%. Nah, pikiran sadar itu seperti bodi mobil, pikiran bawah sadar seperti mesin mobil. Bayangkan kalau 95% isi pikiran kita adalah pemrograman yang berkaitan mengenai cari uang, itu susah. Jangan banyak uang, nanti dekat dengan setan. Kemudian jadi orang biasa-biasa aja. Jangan banyak ngomong. 95% itu yang bakal menguasai. Sedangkan yang 5% adalah dari buku-buku motivasi yang sudah dia baca. Itu kenapa banyak orang-orang yang sudah belajar motivasi, sudah belajar modalitas apapun, tapi mereka selalu kembali ke habit yang sama. Kenapa? Ya karena 95%-nya belum mereka beresin gitu. Jadi ini yang saya wanti kepada teman-teman untuk ketika Anda belajar modalitas apapun, itu pastikan modalitasnya adalah membuat Anda semakin percaya ke Anda diri Anda sendiri, bukan membuat Anda semakin percaya kepada orang yang ngasih tahu, karena bukan itu sebenarnya tujuan kita belajar modalitas. Tujuan kita belajar modalitas adalah kembali ke dalam, mereprogram our subconscious mind, sehingga kita terbebaskan dari ketakutan,
rasa tidak percaya diri, yang itu sebenarnya adalah hasil bisikan-bisikan orang-orang terdekat kita yang niatnya sebenarnya adalah ingin menjaga kita supaya kita kalau bermimpi itu nggak usah tinggi-tinggi ntar kalau jatuh sakit. Tapi efeknya ketika kita berusia 4 tahun, siapa yang usia 4 tahun dibilang mungkin Anda pingin ikut lomba ya, ini muncul di saya sekarang, dan orang tua Anda mungkin bilang udahlah nggak usah ikut lomba, nanti kalau nggak enak loh jadi orang menonjol dan sebagainya. Akhirnya Anda mengurungkan diri untuk ikut lomba puisi. Oke, yang muncul puisi di saya. Dan akhirnya di usia berapapun Anda sekarang, Anda seperti ada tarikan ketika ingin mengekspresikan potensi Anda, suara dari ibu Anda yang ada di sebelah kiri Anda itu menguasai untuk bilang, udahlah, gak usah ikutan lomba, gak usah menonjol, biasa aja. Jadi ada sebuah cara pandang yang cukup menarik, yang saya suka lupa nama psikolognya ini. Jadi dia bilang di usia berapa, kalau Anda ingat lagi di usia berapa, Anda pernah mendapatkan sebuah point of view yang mungkin tidak lagi relevan di usia Anda sekarang. Anda taruh foto Anda di usia seusia itu, di usia itu, Anda taruh di handphone Anda, kemudian Anda ajak ngobrol. Terima kasih karena kamu sudah terima kasih karena kamu sudah hadir di kehidupanku dengan level kesadaranmu seperti itu, yang niatnya adalah menjaga kita, namun sudah saatnya sekarang aku memilih cara pandang yang berbeda. Terima kasih ya. Terima kasih diriku yang di usia 4 tahun misalnya. Kamu berusaha untuk melindungi, namun karena aku menyadari aku lebih dari apa yang aku bayangkan sekarang, sebaiknya aku sekarang melanjutkan perjalananku dengan memilih point of view yang baru. Apapun itu mantranya. Karena ketika kita berbicara dengan sisi kita yang mungkin terpenjara saat itu, atau diberikan informasi yang sudah nggak relevan yang kita gunakan sekarang, biasanya terjadi sebuah rasa lega, dan Anda bisa memilih sesuatu yang berbeda. Dan pesan sponsor dari Berkembang Bersama adalah tidak ada yang salah dengan cara pandang yang diberikan oleh orang tua kita mengenai ketakutan jadi orang biasa aja dan apapun itu, karena ini adalah kondisi internasional ya. Jepang ada aru-aru, Australia ada tall poppy syndrome yang intinya adalah sama ya, jadi orang biasa-biasa, jangan menonjol dan sebagainya. Namun karena Anda merasa apa sih definisi menonjol versi aku? Bagaimana jika menonjol versi aku adalah mengekspresikan potensi yang terbaik yang aku sudah punya dari waktu ke waktu. Jadi kita tidak melihat cara pandang itu adalah sebuah hal yang salah, tapi karena sudah tidak membuat kita berkembang, malah membuat kita mandek dan terpenjara, sebaiknya kita lepas dan kita pilih cara pandang yang lain. Nah ini yang ingin saya pesankan juga. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan kita di masa lalu, melainkan dengan level kesadaran kita yang sudah jauh berbeda sekarang, bilang, oke, kalau aku terus-terusan seperti ini, apa akan membuat kehidupanku berbeda? Oh enggak ya, yaudah, aku ambil keputusan yang baru dengan menggunakan cara pandang yang baru. Dan tentunya mungkin Anda pernah mendengar penemuan dari World Health Organization yang mengatakan bahwa lonely itu seperti merokok. Rasa sepi itu seperti merokok 15 batang rokok sehari. Yang mana sebenarnya kalau dilihat dari sisi spiritual itu sebenarnya bisa diselesaikan dengan sangat mudah. Namun karena belum banyak yang tertarik untuk menyelesaikan fenomena kesehatan mental, isolasi dan sendiri ini dari cara pandang spiritual, paling tidak kita yang ada di sinilah bisa menginspirasi orang-orang. Apa sih sebenarnya solusi tercepat termudah untuk menyelesaikan kondisi lonely, rasa sepi sendiri yang lagi dialami oleh orang banyak yang ada di luar sana, adalah menghancurkan label yang Anda punya mengenai siapa diri Anda. Karena dapat dipastikan ketika label itu kita masih pegang, kita akan terisolasi dengan siapa rasa yang kita punya. Karena dengan siapa Anda, apa pekerjaan Anda, itu yang menguasai adalah otak kritis kita. Dan otak kritis kecenderungannya adalah bergerak dari separasi. Aku yang paling benar, orang lain salah. Aku yang paling salah, aku akan bertanggung jawab atas semua kesalahan yang ada terjadi di kehidupan ini. Aku yang salah dan orang lain benar. Jadi dua-duanya adalah separasi yang menyebabkan ketika separasi terjadi, Anda tidak kebersatuan dengan universe. Istilah spiritual adalah communion. Dapat dipastikan Anda akan merasa lonely. Oleh karena itu, yang kedua tentunya adalah untuk menyelesaikan permasalahan mengenai lonely tadi, kembali ke dalam. Karena yang satu
gini gimana ya? Kebanyakan orang itu lupa bahwa ketika yang lainnya meninggalkan kita gitu, satu-satunya yang masih akan stay dan menemani kita adalah infinite being kita. Oleh karena saran saya, kembalilah ke dalam untuk selalu mengakses infinite being Anda, sehingga ketika Anda di reject oleh sebuah komunitas atau Anda diomongin di belakang oleh sebuah komunitas, ayo siapa yang lagi diomongin nih, atau Anda dibuang oleh teman-teman Anda, mungkin itu adalah sebuah hal yang bagus karena sebenarnya semakin naik vibrasi Anda, ada dua pilihan orang itu, atau sebuah grup misalnya ya. Dia akan melakukan segala cara untuk membuat Anda sebagai korban, di gaslight, supaya Anda turun lagi ke bawah, merasa bersalah. Iya ya, aku sudah lama nggak nongkrong lagi dengan teman-temanku, dan mereka menggunakan, kamu sombong banget sih nggak nongkrong sama kita, padahal kita lagi asik mengisi waktu kita dengan berkarya. Dan saking asiknya, kita mungkin menjarangkan biasanya saya, mengurangi waktu kita untuk ngumpul sama mereka, tapi karena mereka takut kehilangan kontrol mereka terhadap kita, mereka melakukan segala cara. Saatnya adalah rasa bersalah yang dibuat, yang sekarang tujuannya adalah di tangan Anda, keputusan di tangan Anda. Apakah Anda mau memilih untuk mengorbankan keasikan Anda untuk mengekspresikan potensi belajar sesuatu yang baru hanya untuk diterima oleh sebuah grup. Jadi di salah satu yang yang suka muncul dari sesi retreat, ngopi ngobrolin solusi ataupun kelas-kelas berkembang bersama, ada statement yang menarik yang selalu mereka katakan. Iya sih Pak, ketika Bapak meminta saya untuk kembali ke dalam diri untuk mendapatkan sebuah kesadaran misalnya mengenai produktivitas, itu yang paling penting adalah saya mendapatkan kesadaran terlebih dahulu, apa sih produktivitas versi saya. Karena selama ini ketika ada orang ngomong produktivitas, saya selalu mencontoh orang-orang yang saya anggap keren, yang saya idolai. Yang terjadi adalah saya overwhelmed ketika saya meniru gaya mereka untuk lebih produktif. Dan yang paling parah, ketika merasa kesusahan mengikuti orang-orang yang dia idolai ketika membahas mengenai produktivitas, yang mereka lakukan biasanya apa? Menyalahkan diri sendiri. Kayaknya aku nggak capable deh. Kayaknya aku nggak bisa deh. Kayaknya aku kurang berpotensi deh untuk lebih produktif. Ini kan buktinya ketika aku contoh si A gitu ya, aku malah berhenti di tengah jalan, padahal dia terus berkarya. Ya, Anda sedang menggali lubang dan Anda terjun ke dalam lubang itu ketika Anda meniru 100% orang-orang yang ada di luar sana bagaimana untuk lebih produktif. Oleh karena itu saran saya, dan ini yang juga kami dari Berkembang Bersama, poin kami adalah tidak lagi mencari pragmatic action, karena walaupun saya sudah kasih meditasi ini itu looping permasalahannya sama. Akhirnya kesimpulannya, oh iya ya, karena kesadarannya belum didapetin. Karena kalau kesadarannya didapetin, mereka akan lebih mudah untuk menemukan action versi mereka yang mudah dan menyenangkan untuk lebih produktif. Karena ketika ada yang nanya ke saya, daily rutin Bapak apa? Ya bangun pagi, kemudian jalan pagi, diisi dengan qigong, latihan pernafasan, lompat trampolin, dan kemudian guasha dan sebagainya. Ketika mereka mendengar statement itu, yang saya persif ada rasa berat di mereka. Akhirnya saya ikuti. Ya, kalau Anda ingin mencontoh plek-plek apa yang saya lakukan, pasti Anda tertekan karena itu nggak menyenangkan buat Anda. Karena hal tersebut menyenangkan buat saya, belum tentu menyenangkan buat Anda. Mari kita temukan versi kita masing-masing. Karena dengan begitu, Anda akan lebih konsisten, karena hal-hal yang menyenangkan itu akan konsisten kok buat Anda. Dan itu akan jadi surga lagi buat Anda, tanpa harus merasakan surganya nanti. Karena itu tadi, Bruce Lipton juga mengatakan, untuk kita bisa keluar dari pemrograman, yang merupakan cara, gini, kita kan selalu, ada sebuah statement yang cukup menarik dari Dr. Bruce Lipton. Dia mengatakan bahwa sebenarnya itu bukan orang-orang yang di luar mempunyai kuasa yang sangat besar terhadap kita, tapi kita sendiri yang memberikan kuasa tersebut kepada mereka. Contohnya apa ya? Dengan sosial media misalnya, dengan kecenderungan kita mengkonsumsi dibandingkan kita berkarya. Dan ini yang saya suka dari diri saya. Ini bukan sombong, yang apa lah ya, humble brag ya. Saya itu sekarang udah agak jarang untuk nonton serial karena saya suka lagi yang sifatnya
detektif seperti Sherlock Holmes, kemudian CSI. Jadi walaupun CSI itu mengenai mayat gitu, tapi biasanya nonton sambil makan gitu ya. Kadang ngelihat ayam yang saya makan tuh kayak ada mayat, nggak ada anyway. Jadi yang saya sadari, kebanyakan orang yang sedang mengidolakan orang lain itu sebenarnya sedang menghindari doing the works. Ini mohon maaf kalau kedengarannya agak ini ya, tapi ini yang saya sadari. Ketika Anda mengidoli seseorang, sebenarnya Anda sedang menghindari doing the works dan mengharapkan orang lain lah yang melakukan, dan Anda menjadi follower bagi mereka. Itu kenapa orang-orang lebih senang nonton pertandingan sepak bola dibandingkan olahraga itu sendiri. Karena itu tadi, kebanyakan orang mengatakan ingin sukses, tapi malas melakukan hal-hal untuk menunjang mereka sukses. Sekali lagi ini bukan penghakiman ya, tapi realitanya seperti itu. Jadi ada yang nanya ke saya pengen deh seperti Bapak, kelihatannya konten tuh kayak kaki saya tuh kalau jalan grounding gitu ya, di bumi gitu. Kemudian saya jelaskan, mau seperti saya, sudah bersedia belum mencintai orang-orang yang menipu kamu, melarikan duit kamu, ngomongin kamu di belakang, kemudian mencari alasan-alasan untuk selalu tidak menyukai dirimu dengan memberikan black campaign di luar sana. Udah bersedia belum seperti itu? Karena itu tadi ya, ya please do the works lah. Menurut saya, tentunya versi Anda ya, untuk kita bisa lebih berdamai. Karena maksud saya doing the work seperti meditasi, kemudian jalan pagi, ataupun yoga, apapun yang fun buat Anda, itu sebenarnya bukan yang kita kejar adalah kebahagiaan. Tapi Anda bisa menemukan kedamaian, apapun yang semesta mau berikan kepada Anda tetap damai. Dikasih rezeki, gratitude, dan kemudian tetap melangkah. Dikasih masalah, oh ada masalah ya, tanya kontribusinya apa yang benar dari kondisi dan juga terus melangkah. Nah ini yang dinamakan surga di kehidupan ini. Karena itu tadi, ketika kita bergerak dari kesadaran, kita tidak berfungsi dari separasi, yang mana separasi adalah merasakan neraka di kehidupan ini, karena semuanya ingin bergerak sendiri, ingin membuktikan kepada orang lain kalau aku bisa sendiri. Sedangkan saat kita bergerak dari kebersatuan, kita menyadari bahwa bagaimana jika ketika aku mempunyai mimpi yang besar, pertanyaannya adalah bukan bagaimana aku mewujudkan, tapi dengan siapa aku bisa berkolaborasi untuk mewujudkan rencana ini menjadi lebih mudah dan menyenangkan untuk diwujudkan. Nah ini adalah pembuka dari teori Heaven in Earth, hasil dari setelah saya lihat presentasi dari Dr. Bruce Lipton yang berkaitan mengenai pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Oke, dari statement yang sudah saya sampaikan, kira-kira kesadaran apa yang muncul, apa yang ingin di-shifting energinya, dan apa ruang tanpa penghakiman yang saya bisa menjadi sehingga besok hari Anda lebih antusias, Anda lebih semangat, dan tentunya Anda lebih berdamai dengan apapun yang semesta mau lempar ke Anda esok hari. Waktu dan tempat saya persilahkan.